Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dih. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu. Wa idh qala Musa liqaumihi
Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Innahu huwat Tawwabur Rahim. Innahu huwat Tawwabur Rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhat sa'iqah. Wa idh qultum ya Musa nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum sa'iqah wa antum tanzurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Angga sareng wihandi ayat 48 di 23. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu
ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ayat-ayat yang dibaca ini menjelaskan rincian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, sebagaimana kemarin disinggung pengantarnya agar Bani Israel ingat, udzkuru ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Dan di surat Ibrahim ya memang Nabi Musa memaklumatkan kegagalan utama Bani Israel itu mereka gagal di syukur nikmat. Tapi kalau disabar, sabar atas penderitaan, sabar atas penjajahan, mereka hebat, teruji. Dan ini jadi gambaran ya bahwa memang manusia kadang sukses ketika diuji dengan kemiskinan, kesusahan, sabar, tapi ketika dia kaya, dia sukses, dia banyak harta, maju, tapi gagal dalam syukur. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian, min ali Fir'aun, dari tentara-tentara Fir'aun, dari pasukan atau pemerintahan Fir'aun ya, karena mencakup juga Haman, Qarun, Haman. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al adzab, siksaan yang sangat jelek, penjajahan. Apa? Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki mereka kalian, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup nisa'akum, istri-istri kalian. Di sini ada riwayat tapi Israiliyat bahwa Fir'aun bermimpi dia melihat cahaya yang keluar dari Baitul Maqdis lalu menerangi Mesir, dan hanya rumah-rumah Bani Israel yang terkena, sedangkan sisanya rumah-rumah bangsa Mesir tidak. Lalu ditakwil oleh tukang mimpinya bahwa itu nanti akan ada seorang dari Bani Israel yang akan menguasai negeri Mesir. Kata Imam Ibnu Katsir, ini haditsul futun, hadis tentang fitnah-fitnah penjajahan terhadap Bani Israel ini banyak, tetapi tidak ada satupun yang marfu dari Nabi. Memang dari Ibnu Abbas, kata Syekh Ahmad Syakir ya, editor dari kitab Umdatut Tafsir ini, sangat diduga kuat ya bahwa ini diterima dari Israiliyat. Oleh karena itu, sebagaimana umumnya Israiliyat itu, kalau sekarang sederhananya Bible ya, Mazmur, pokoknya Bible lah, Alkitab yang ada di tangan orang Yahudi, orang Kristen. Ini kalaupun kita sampaikan, kita sebutkan ini Israiliyat. Jangan sampai kemudian umat memahami, oh begitu ya, jadi ada mimpi ke Firaun ya. Kan tidak ada
kebenaran pastinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ya, jadi mengapa nanti kan di surat Toha dijelaskan Nabi Musa sampai dialirkan di sungai Nil, sedangkan sebelumnya ada Nabi Harun, tidak disebutkan kalau memang ini dibunuh anak laki-laki, anak perempuan, tidak. Nah sama menurut Israiliyat juga, jadi kebijakan Fir'aun membunuh anak laki-laki itu setahun sekali. Tahun ini basmi anak laki-laki, tahun depannya tidak. Tahun ini bunuh anak laki-laki gitu. Nah Harun itu katanya lahir pas kebijakan tidak dibunuh. Nah Nabi Musa lahir pas keluar kebijakan harus ada yang dibunuh. Ya. Ini semuanya itu Israiliyat. Ya. Kita tidak tahu pun tidak jadi soal. Yang jelas ini memang terjadi bahwa Fir'aun memutuskan agar anak laki-laki Bani Israel sejak tahun tertentu, ya tidak diketahui tahunnya, tidak penting, karena Al-Quran memandang sejarah bukan dari tarikh itu tanggal. Al-Quran memandang sejarah dari zikron, pelajarannya. Dan mengapa kemudian banyak Bani Israel yang di Mesir atau Bani Israel dijajah oleh Fir'aun? Karena memang Bani Israel saat itu banyak yang tinggal di Mesir semenjak Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir. Ya, jadi ini masanya sudah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan nanti membawa keluarganya, 12 saudaranya. Maka semua keturunan Bani Israel itu lahir di Mesir, tapi mereka bangsa pendatang. Termasuk nanti yang diajarkan oleh Nabi Musa. Bukan Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Orang Mesir pengikut Nabi Musa yang diajarkan ke bangsa Mesir. Ada di surat Ghafir. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Di surat Ghafir. Jadi ini orang Mesir yang beriman kepada Nabi Musa mengingatkan ya bangsa Mesir dulu kan sebelumnya ada nih Yusuf yang mengajarkan sama dengan Musa seperti ini, tapi kamu dari sejak dulu bapak-bapak kamu memang meragukannya. Bahkan ketika wafat kamu semua berdoa berharap udahlah nggak akan ada lagi yang seperti Yusuf gitu. Nah, padahal tidak demikian. Jadi hierarki kelanjutan generasi Nabi Musa sesudah Nabi Yusuf itu ada diabadikan di dalam Al-Quran. Wa fi dzalikum, dan dalam hal itu balaun, jadi ujian, mir rabbikum, dari Rabb kalian, azim, yang sangat agung. Bayangkan ya, naudzubillah min dzalik, kalau ada instruksi agar anak laki-laki kita dibunuh, kan kita siap pasang badan kajian aing bae dibanding budak aing men gitu. Cek orang Sunda. Ini ujian yang berat dan Bani Israel bisa melewati ujian ini. Wa idz faraqna, dan ingatlah ketika kami membelah bikum untuk kalian al-bahra, lautan. Ya, karena menyeberangkan dari Mesir ke Palestina itu menyeberang lautan. Fa anjaynakum, lalu kami menyelamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan pasukan Fir'aun. Wa antum tangdurun, dan kalian melihatnya sendiri. Disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, fangfalaqo fakana kullu firqin qattaudil adzim. Laut itu tiba-tiba terbelah dan kemudian menjadi seperti dua gunung yang besar. Lewat. Kalau di film di Exodus mah kan ya Gareth Bale Christian Bale itu kan digambarkannya kayak tsunami, jadi susut dulu lewat, nah lalu datang lagi gitu. Tapi kalau di Al-Quran enggak, itu memang belah dan belahannya itu seperti dua gunung yang besar lewat. Ini kan
seharusnya cukup ya, cukup buat Bani Israel untuk mengakui ada peran Allah, anugerah dari Allah. Mana ada tuh kaum yang diselamatkan membelah lautan, nggak ada. Dan Bani Israel sendiri menyaksikan di zaman Nabi Musa. Dan selamatnya Bani Israel dari kejaran Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun itu bertepatan dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi pun saum ya, mengikuti syariat Nabi Musa. Tidak semua syariat sebelum kita dijadikan syariat kita. Nah, Asyura itu kebetulan jadi syariat kita juga. Bahkan anak-anak juga dianjurkan untuk dilatih saum. Bapak-bapak yang tidak saum, ya, kalau misalkan tukang dagang ibu tuh ngasaan, itu nggak boleh makan sampai maghrib. Wayah nawe. Kata Nabi kan, siapa yang pagi-pagi ini sudah saum, lanjutkan saumnya. Siapa yang sudah makan, hentikan makannya sampai maghrib. Bukan berarti saum dari jam 8 atau misalnya jam 9 pagi, bukan. Maksudnya menghargai hari Asyura. Saking ditekankannya Asyura, saum Asyura. Dan dianjurkan nanti dengan tanggal 9-nya atau dengan tanggal 11-nya, bahkan yang mampu sebulan Al-Muharram, itu saum terbaik ya, sesudah saum Ramadan. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika kami menjanjikan atau berjanji, memberikan perjanjian Musa kepada Nabi Musa, arba'ina lailatan, selama 40 malam. Makanya istilahnya perjanjian lama, perjanjian baru. Tsumma takhadtumul ijl, lalu kamu menjadikan patung anak sapi min ba'dihi, sesudahnya, sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, dan kalian dolim. Memang kan sejak lepas dari Fir'aun, lalu menemukan bangsa-bangsa sekitar menyembah berhala. Nanti di surat Al-A'raf ini pengikut Nabi Musa kurang ajar. Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Nabi Musa, kok kenapa Tuhan orang lain kelihatan, kita enggak? Bikin dong wujud Tuhan yang kelihatan berhala. Nabi Musa langsung mengingatkan, kamu baru saja diselamatkan dari Fir'aun, geus kafir deh. Nah, ketika Nabi Musa 40 hari ke Tur Sina untuk menerima wahyu, diamanatkan ke Harun, itu ada Samiri. Wa adallahumus Samiri. Samiri itu basurtu bima lam yabsuru bi wa qabadtu qabdatan min athari rasul faqadzaftuha, ya. Itu di surat Toha. Jadi dia mengaku bisa melihat sesuatu seperti Rasul. Oh, dipercayalah ke umatnya. Kermah umatna hayang, ya, boga berhala teh. Lalu kemudian dia bikin patung anak sapi dari min zinatil qaum, dari perhiasan bangsa Bani Israel, dijadikan patung. Lalu kata umatnya, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini nih Tuhan kalian, Tuhannya Musa, cuma Nabi Musa lupa lagi. Sampai nanti itu dibakar, ya. Dibakar, dihancurkan, dan Samiri kemudian diusir. Tsumma afauna ankum, lalu kami mengampuni kalian, mim ba'di dzalik, sesudah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Masih dikasih waktu. Wa idz ataina Musal kitab, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Musa kitab yang 40 hari itu, Torah. Jadi kalau Al-Quran selama 22 tahun lebih, kalau Torah itu 40 hari saja turun sekaligus. Wal Furqan, juga Al-Furqan, pembeda al-haq dan batil. Kalau sekarang Al-Furqan itu sunnah. Ya, jadi selain Torah ada juga sunnahnya, penjelasannya lewat Nabi Musa. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Jadi, kurang bagaimana Allah diselamatkan fisiknya, juga diberi nikmat batinnya. Penyimpangan tadi dimaafkan, tapi cara memaafkannya itu begini. Wa idz qala Musa liqaumi,
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, innakum, sungguh kalian, zalamtum, telah menganiaya anfusakum, diri kalian, bittikhadhikumul ijla, karena kalian menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Fatubu ila barikum, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian. Maksudnya hukuman mati. Jadi cara taubatnya itu adalah dengan bunuh, hukuman mati. Itu syariat sebelum kita yang tidak diberlakukan di kita, ya kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina, atau la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, inda barikum, di sisi pencipta kalian, fataba 'alaikum, nanti dia akan memberikan taubat kepada kalian, menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia maha penerima taubat dan maha pengasih. Wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata. Ini kurang ajarnya Bani Israil. Seharusnya sesudah jelas yang tadi dihukum mati takut, ieu mah teu sieun. Ya, malah ngomong lagi nih yang sesudahnya, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallah, sehingga kami melihat Allah jahrotan, secara nyata. Saking kuhayang ieu nu mana Gusti Allah teh meureun gitu. Ya. Fa akhadatkumus sha'iqah, lalu menimpa kalian petir, wa antum tangdurun, dan kalian melihatnya sendiri. Tapi Allah masih menganugerahkan nikmatnya. Tsumma ba'atsnakum, lalu kami membangkitkan, menghidupkan lagi kalian, mim ba'di mautikum, sesudah matinya kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ini tergambar ya nikmatnya. Tadi yang generasi awal yang menyembah patung anak sapi udah dihukum mati. Ini tidak membuat jengkel. Ingin lagi, mana Tuhan tuh nyata-nyatanya, langsung disambar petir sampai pada mati. Tapi Allah masih memberikan anugerah nikmatnya. Itu yang sudah mati dihidupkan lagi. Itu banyak terjadi di Bani Israil, ya. Termasuk nanti ya yang di wabah itu, yang 40.000 kurang lebih mati semua lalu dihidupkan lagi karena doa dari seorang Rasul yang datang berikutnya. Yang seperti itu biasa terjadi meski tidak ada di zaman kita. Ini semua menggambarkan ya betapa bebalnya Bani Israil dengan nikmat yang banyak seperti ini, diulang-ulang la'allakum tashkurun, tetapi tidak kunjung syukur juga. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.